Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Andriani dengan NIM 220221001 IP reguler A kelas 1 semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai keutamaan sholat. Salah satu kewajiban fundamental dalam agama Islam yakni sholat. Sholat adalah tiang utama dalam kehidupan seorang muslim, dan sholat 5 waktu berperan sebagai fondasi dari ibadah tersebut. Sholat merupakan amalan yang sifatnya wajib bagi umat Islam, karena akan diperhitungkan kelak di hari akhir. Selain itu, sholat juga menjadi amalan penting dan paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Bagi umat muslim sendiri, sholat tidak hanya sekedar gerakan, namun juga menjadi sebuah ibadah yang bisa memberikan rasa aman dan tenang pada hati dan pikiran. Dengan melaksanakan ibadah sholat, umat Islam juga dapat terhindar dari segala perbuatan keji, menghapus perbuatan dosa, serta meningkatkan derajat mereka. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat itu seperti tiang dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri tegak." Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran, sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, "Kalau manusia mengetahui bahwa sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus merangkak." Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Maun ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Celakalah mereka orang yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang yang tidak melaksanakan sholat, maka akan celaka dan rugi." Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik pula. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya juga ikut buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat azan berkumandang, bersegeralah untuk ke masjid. Namun untuk perempuan, lebih diutamakan sholat di rumah saja. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Beberapa keutamaan sholat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di antaranya, yang pertama, sholat bisa menenangkan hati. Sholat tidak hanya membawa pahala bagi pelakunya, tetapi juga menciptakan ketenangan hati. Keutamaan ini tertulis dalam hadis riwayat Al-Nasai dan Imam Ahmad bahwa ibadah sholat dapat menjadi penyejuk hati. Seseorang hamba yang rajin melaksanakan sholat akan merasakan kesejukan hati serta ketenangan jiwa. Yang kedua adalah mendapat kemuliaan hidup. Kemuliaan ini tidak hanya dalam kehidupan dunia, namun juga di akhirat kelak. Sebagaimana riwayat Utsman bin Affan bahwa seorang hamba yang sholat tepat waktu akan memperoleh 9 kemuliaan. Di antara kemuliaan tersebut ialah dijaga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani.
Selain itu, rumahnya mendapat keberkahan hingga dijauhkan dari pedihnya siksa neraka. Yang ketiga, dijanjikan surga bagi ahli sholat. Setiap orang yang melaksanakan ibadah tentu mengharap balasan berupa pahala dan surga. Allah menjanjikan surga bagi orang yang rajin melaksanakan sholat dan tepat waktu. Hal ini telah tertulis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang keempat, sholat bisa menghapuskan dosa-dosa. Sholat yang dilakukan dengan sabar dan istiqomah akan menghapuskan dosa. Dosa yang telah terhapuskan sudah pasti mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertulis dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa perumpamaan sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di sungai yang mengalir dengan deras sebanyak 5 kali sehari. Sudah pasti orang tersebut bersih dari kotoran. Yang dimaksud kotoran hal ini adalah sebuah dosa. Keutamaan yang kelima adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 5-6 dijelaskan bahwa sholat adalah ibadah yang jika dibandingkan ibadah lain keutamaannya lebih besar. Kemudian jika dijabarkan secara khusus, sholat 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari juga memiliki keutamaannya masing-masing. Sholat 5 waktu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah secara rutin. Ibadah sholat dapat membangun hubungan yang kuat antara kita dan Sang Pencipta. Sholat 5 waktu memiliki makna dalam waktunya masing-masing, yang berfungsi sebagai pengingat akan kehadiran Allah sepanjang hari. Adapun beberapa keutamaannya diantaranya, sholat subuh. Sholat subuh membawa keberkahan dan ketenangan pikiran. Di awal hari, apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan, yakni salah satu penyebab masuk surga dan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat zuhur mengingatkan kita untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan. Keutamaannya sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW bahwasanya pada saat waktu zuhur tersebut pintu langit sedang dibuka sehingga baginda Rasulullah SAW lebih senang untuk melakukan amalan-amalan soleh terutama di waktu zuhur. Kemudian sholat asar. Sholat asar dapat menyegarkan semangat di tengah hari. Ketika seseorang kehilangan keluarga dan hartanya, maka dia tidak lagi memiliki keluarga dan harta. Maka ini adalah perumpamaan tentang terhapusnya amal seseorang karena meninggalkan sholat asar. Selanjutnya, sholat maghrib merupakan waktu untuk introspeksi diri di saat senja. Dan keutamaannya, sholat maghrib ini selain mendapatkan pahala, tentu ini juga dapat memiliki keutamaan lain seperti menghapuskan segala dosa yang telah lalu. Menjalankan sholat maghrib juga bisa menghilangkan rasa malas dan lelah. Yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya ini menjadi penutup hari-hari kita dengan penuh doa-doa. Selain sebagai kewajiban, sholat 5 waktu juga membawa berbagai manfaat. Salah satunya, memberikan ketenangan jiwa di tengah kesibukan dunia. Oleh karena itu, mari jadikan sholat 5 waktu sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Karena dengan inilah kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan menemukan kedamaian sejati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat, baik yang wajib maupun sunnah-sunnahnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.